Lasri menendang pintu pagar yang ditutup Madah. Dia masih memaki jengkel seraya memanyunkan langkahnya menyusuri jalan perumahan. Karena tidak bisa naik sepeda, Lastri harus jalan kaki. Ternyata berat sekali berjualan keliling. Capek. Jualan belum laku semua. Bibir penuh kerutan itu tersenyum licik. Setidaknya dia dapat 50.000 hasil berdusta. Lastri berharap uang yang diinvestasikan berjalan lancar, supaya dia tidak perlu berjualan keliling dan panas-panasan. Sesampainya di rumah, Lastri langsung membuka tudung saji. Dia berteriak keras, "Dewi, kenapa kamu belum masak? Dewi!" "Apaan sih, Bu?" Dewi keluar dari kamarnya sambil menguap panjang. "Aku kan udah capek buat bubur kacang ijo, terus dikemas." "Ibu kan lapar." Lastri memasang muka marah. "Lauknya bisa pakai peyek," saut Dewi enteng. Lastri geram dengan kelakuan Dewi. Rumah dalam kondisi berantakan, tidak dirapikan. Berkakas bekas memasak, masih kotor di wastafel dapur. "Kamu kalau masih mau tinggal di rumah ibu, harus nurut apa kata ibu, ngerti? Kalau kedebatan, kamu boleh keluar sekarang juga." "Kok gitu? Aku ini anakmu, Bu." "Anak tidak berguna, bunting, suaminya menghilang. Bayimu itu kelak jadi beban." "Ah." Lastri mulai pening memikirkan pengeluarannya. Dewi memberut, merasa tersinggung karena ucapan ibunya sendiri. Dewi sendiri tidak bisa pamer ini itu di media sosial. "Besok kamu yang jualan keliling, coba titip-titip di warung." "Aku malu, Bu. Dulu si Ara tidak malu berdagang." "Jangan bandingkan aku dengan Mbak Ara, Bu," protes Dewi. "Aku masih ada sisa tabungan." "Itu tidak cukup, Dewi." "Permisi, Bu Lastri." Lastri menoleh ke belakang. Tetangganya yang bernama Yenti berdiri di ambang pintu yang terbuka. "Ada apa?" tanya Lastri, sinis. Karena Yenti kalau datang hanya ingin pinjam uang. "Bu Lastri ikut investasi yang dipromosikan Bu Dena, kan? Katanya itu investasi bodong, pemiliknya melarikan diri," kata Yenti. "Apa?" Dada Lastri yang sudah sesak karena Ara akan dinikahi orang kaya bertambah sesak karena berita mengejutkan. "Bu Dena juga sembunyi pada nyari minta pertanggungjawaban," tambah Yenti. "Uangku," lirih Lastri. Sebelum pingsan, dia kehilangan uang senilai 20 juta. Dewi panik melihat ibunya tidak sadarkan diri. Rendra menepati janjinya, mengajak Ara dan Zora jalan-jalan ke taman, bermain indoor, menikmati wahana permainan yang sesuai dengan usia Zora, seperti komedi putar. Ara makin yakin bahwa Rendra tulus mencintainya. Dari cara bersikap, Rendra sangat memperhatikan Zora. Sedari tadi, putri kecilnya berada di dekat Rendra. Rendra yang mendorong kereta bayi, Rendra yang menggandeng tangan kecil milik Zola. Rendra juga yang menyuapi saat mereka makan di restoran cepat. "Kamu makan saja, biar Zora aku yang pegang," kata Rendra. Karena si kecil tidak mau duduk di kursi bayi. "Kamu tidak makan. Gantian Ara." Rendra mencubit hidung Ara dengan gemas. "Maaf, aku lelah. Loadingnya lambat." Ara meringis kecil. "Bagaimana belajar nyetirnya?" tanya Rendra. "Berjalan lancar, Ren." Ponsel Rendra berdering. Lelaki itu keluar restoran sambil menggendong Zora. "Ada apa, Paman?" "Ren,
kamu di mana? Giselle. Bayinya Giselle meninggal di dalam kandungan. Handoko lantas memberikan alamat rumah sakit. Nanti aku ke sana. Rendra tidak langsung masuk kembali ke dalam restoran supaya Ara menyelesaikan makanannya terlebih dahulu. Dia mengajak Zora berjalan memutari lantai 2. 6 menit berlalu, Rendra masuk ke restoran seraya menggandeng tangan Zora. Kalian kemana saja? Tanya Ara. Niko akan mengantar kalian pulang. Aku harus ke rumah sakit, ucap Rendra. Giselle kehilangan bayinya. Dia mengalami tekanan batin karena Bayu berkhianat dan berselingkuh. Ara tidak tahu harus berkata karena dia membenci Giselle. Walaupun begitu, dia merasa iba. Kehilangan bayi pasti sangat menyedihkan. Zora, Papa pergi dulu ya. Zora sama Bubu. Bunda Ren, I love you Bubu. Rendra mencium pipi Ara dengan cepat, lalu berderap keluar restoran. Rendra tiba di rumah sakit dengan menggunakan taksi online. Dia menuju ruang rawat inap. Kenapa Paman baru memberitahuku sekarang? Tanya Rendra. Memandang Giselle yang tergulai di atas ranjang. Matanya menerawang jauh, kosong. Aku lupa Ren, karena panik, ucap Handoko. Handoko menceritakan sejak semalam Giselle tidak merasakan pergerakan bayinya. Setelah melakukan pemeriksaan, janin sudah meninggal karena plasenta yang tidak bekerja dengan baik. Giselle harus menjalani operasi sesar disebabkan posisi bayi tidak normal. Pa, segera urus perceraianku dengan Bayu, pinta Giselle. Tidak ada pintu maaf untuk lelaki seperti Bayu. Tangis pilu kembali terdengar. Handoko segera menggenggam tangan Giselle. Setiap perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan Giselle, kata Handoko. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Rendra memandangi Giselle dan Handoko. Mendadak pemandangan tersebut mengingatkan dia pada Zora. Putriku, dirinya. Semoga lekas sembuh Giselle, jiwa dan ragamu, ucap Rendra. Giselle lebih tenang. Dia menyusut air matanya. Hanya nyeri bekas operasi, tidak seberapa dibandingkan rasa sakit hatinya. Apakah dulu Ara juga mengalami hal serupa? Sesak dan perih. Bayu mendapati apartemen yang sepi saat dia pulang. Dia menghabiskan 2 hari di puncak bersama Marsha, lalu ke Bali selama 3 hari. Bayu terpaksa merogoh koceng lebih dalam supaya Marsha kagum. Untung dia punya uang hasil over kredit rumah yang jumlahnya lumayan. Toh nanti dia akan mendapatkan gantinya. Ingat jalan pulang juga rupanya. Giselle ternyata duduk di sofa. Aku akan pergi dari apartemenmu setelah anakmu lahir. Kita akan bercerai, kata Bayu. Giselle tertawa sumbang saat Bayu menyebut anakmu. Kenapa tertawa? Aku sudah mengajukan gugatan cerai, Bay. Tidak perlu menunggu anakku lahir. Anakku memilih tidak dilahirkan ke dunia karena mempunyai ayah gila harta dengan cara jadi benalu, jawab Giselle sinis. Bayu menyadari perut Giselle yang tidak besar seperti biasanya. Kamu keguguran. Lepaskan jam tanganmu. Kembalikan kunci mobil, keluar dari apartemenku sama seperti waktu kamu masuk. Giselle mengabaikan pertanyaan Bayu. Baiklah. Bayu melepaskan jam tangan mahal ke arah Giselle. Jatuh tepat di kaki perempuan itu. Perempuan sombong. Giselle menatap Bayu. Bagaimana bisa? Dulu dia sangat bodoh.
mencintai lelaki seperti Bayu. Selamat tinggal Gisel, ucap Bayu. Aku tidak membawa satupun pakaian. Bayu meninggalkan unit apartemen Gisel. Harga dirinya terasa diinjak-injak. Dengan menggunakan taksi online, Bayu ke hotel. Tidak masalah dia berpisah dari Gisel, karena sebentar lagi mendapatkan Marsha. Bayu bersyukur anaknya tidak terlahir di dunia. Dengan begitu, dia bisa menikahi Marsha lebih cepat. Sepertinya semesta mendukungku. Bayu tertawa sendiri. Persiapan pernikahan sudah 60%. Ara sedang mencoba gaun pengantin berlengan panjang dan kebaya putih. Dia tertegun kalau melihat bayangan tubuhnya di cermin besar. Bagaimana? Kamu suka? Ada bagian yang kurang pas? Tanya Jill, desainer pilihan Ara, karena melihat rancangan-rancangan Jill di media sosial. Luar biasa, saut Ara. Gaun putih berlengan seperti lonceng, itu sangat indah. Ara rasanya ingin menjerit saking senangnya. Setelah selesai melakukan pengepasan gaun, Ara keluar ruangan. Rendra masih setia menunggu. Sayang sekali, aku tidak bisa melihat seperti apa gaunmu, komentar Rendra. Kau ternyata penganut paham mitos bahwa calon mempelai laki tidak boleh melihat gaun pengantin. Karena itu kejutan, Ren. Sekarang kita mau kemana? Nonton film di bioskop. Kita belum pernah kencan. Rendra menggandeng tangan Ara keluar butik. Mereka berdua berjalan menyeberangi jalan. Cuaca siang cukup terik. Mall yang mereka tuju memang tidak jauh dari butik. Bioskop berada di lantai 3 mall. Rendra sudah memesan tiket bioskop sebelumnya. Kamu suka film action kan? Rendra bertanya. Asal bukan horor. Mereka menonton film selama kurang lebih 2 jam. Ketika keluar mall, hari sudah menjelang malam. Rendra mengendarai mobil dengan kecepatan sedang menuju kediamannya yang ditinggali Ara. Ara bergegas mencari Jorah yang sedang bermain di halaman belakang, meninggalkan putrinya selama 5 jam bagi 5 tahun. Ara juga harus segera mengirim desainnya ke Gadial. Bunda mandi dulu ya. Ara melangkah masuk ke dalam rumah. Dia berpapasan dengan Mahda yang membawa nampan secangkir kopi. Untuk Rendra. Iya Ibu Ara. Biar aku yang antar sekalian. Di kamar atau di ruang kerja? Ara meraih nampan dari tangan Mahda. Kamar Bu. Oh oke. Ara menaiki undakan anak tangga menuju kamarnya Rendra. Ren, Ara mengetuk pintu. Karena tidak ada tanggapan, dia menguak pintu perlahan. Rendra, aku masuk ya. Rendra tidak terlihat, tetapi terdengar suara percikan air di kamar mandi. Ara segera menaruh nampan di meja. Dia kemudian hendak keluar kamar saat surut matanya melihat kertas berwarna lavender di atas meja. Kertas yang pernah dilihatnya. Ya, dulu Jalendra sering menulis di buku yang berwarna lavender. Ara mengambil kertas itu. Karena penasaran, dia membuka lipatan. Tulisan tangan pun sama dengan tulisan milik Jalendra. Kertas terlepas dari genggaman tangan Ara. Mengguk pelan menuju ubin. Ara membeku karena membaca isi surat Jalendra. Perempuan yang mengenakan sweater putih itu mundur perlahan. Tidak mungkin. Rendra keluar kamar mandi. Melihat secangkir kopi di meja, dia lantas mengenakan pakaian. Duduk di balik meja.
menikmati kopi. Rendra cukup lama memeriksa beberapa dokumen. Dia tersadar surat dari Jarendra berada di ubin. Apakah Mada membaca isi surat Jarendra? Lelaki berkaos oblong itu berlari keluar kamar, mencari Mada yang sedang berada di dapur. Mada, apa kamu tadi membaca surat ini? Tidak, Pak, sungguh. Kamu yang mengantar kopi ke kamar kan? Desak Rendra. Bu Ara yang mengantar kopi. 10 menit yang lalu, Bu Ara keluar rumah bersama Zora dan Biwati. Kemana mereka? Rendra mengembus nafas berat. Saya tidak tahu, Pak. Tidak mungkin Ara ke rumah Jalendra. Akan mudah ditemukan oleh dirinya. Ara sudah menonaktifkan ponsel. Rendra menelepon Biwati. Sama-sama tidak aktif. Biwati, katakan di mana Ara. Rendra mengirim pesan, seperti biasanya disertai ancaman. Katakan kalau sayang nyawa. Karena tidak ingin berdiam diri saja, Rendra mencoba mencari Ara. Dia yakin Ara pergi karena isi surat Jalendra. Setelah berada di jalanan selama 2 jam, Rendra menerima pesan dari Biwati. Bu Ara ada di rumah Pak Jalendra. Tadi kecopetan. Rencananya mau menginap di hotel. Tidak punya uang cash. Kasihan Zora jika tidur di luar. Mobil Rendra pun meluncur ke rumah Jalendra. Dia tidak sabar segera sampai. Menuju mobil, merapat di halaman rumah. Rendra keluar kendaraan. Berlari melintasi halaman samping. Dia tahu pintu belakang terbuka. Akan tetapi dugaannya salah. Bahkan lampu teras belakang tidak menyala. Mungkin Biwati berbohong. Rendra duduk di kursi santai. Duduk termengu sampai 30 menit. Tidak lama kemudian, lampu dapur terlihat menyala. Rendra berdiri dan mengetuk pintu yang terbuat dari kaca. Ara tampak terkejut. Mau tidak mau dia membuka pintu. Kenapa pergi? Karena selama ini sikapmu palsu. Perhatianmu juga palsu. Kamu melakukannya demi Jalendra. Ara menahan air mata. Kamu bohong, Ren. Di dalam surat tidak ada permintaan Jalendra supaya aku tinggal di rumahnya. Ara, dengar. Aku tidak mau mendengar. Jangan khawatir, aku akan pergi dari sini setelah mengurus semuanya. Ara kehilangan dompet. Dia dicopet ketika baru keluar dari minimarket. Aku menginginkanmu sejak malam kita bersama. Rendra memegang kedua pundak Ara. Sejak saat itu, aku gila karena bayanganmu. Ara menengadah, mencari kebenaran dari sorot mata Rendra. Namun hatinya menolak saat menemukan jawaban. Ketulusan dan kejujuran terlihat jelas. Rendra yang penuh perhatian ternyata karena wasiat. Itu yang sedang mendominasi pikiran Ara. Cinta, itu alasan yang sesungguhnya Ara. Ungkap Rendra.